dilangsungkan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu yang pertama adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang kedua adalah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kasus tersebut, selama Arya dan istrinya melangsungkan perkawinan berdasarkan menurut hukum agamanya dan dicatatkan di catatan sipil, maka perkawinan mereka dianggap sah. Namun tetap harus melihat pula pengaturan hukum yang ada di negara asal istrinya. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai kriteria perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwasannya perkawinan Arya beserta istrinya sah karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagai tambahan, apabila perkawinan tersebut terlaksana sesuai hukum agama, juga didaftarkan ke KUA beserta dilengkapi dengan dokumen-dokumen asal negara istrinya, serta dilaporkan paling lambat 60 hari ke kedutaan, maka perkawinan tersebut sah. Dalam hukum perkawinan pada Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adanya akibat hukum perceraian Arya dengan istrinya dalam hal pembagian harta bersama dapat kita kaitkan ke dalam pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan sejak saat dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika pernikahan terjadi di Indonesia dan diatur menurut hukum Indonesia, maka berlakulah ketentuan pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan untuk menetapkan hukum mana dan hukum apa yang berlaku atas harta bersama yang diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bercerai. Jika mantan suami dan istri tidak setuju, hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan rasa keadilan yang adil. Menurut pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan tidak didaftarkan hanya berlaku bagi pihak pembuatnya saja, yaitu suami dan istri, di mana tercantum dalam KUH Perdata pasal 1313, 1314, dan 1340, di mana perjanjian hanya mengikat pada pembuatnya saja. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh hukum formal karena tidak tercatat dalam kantor urusan agama bagi yang beragama Islam. Jadi dicatatkan perkawinan akan berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan sebagai anak yang tidak sah pasal 42 dan 43 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan.